Oke, nah jadi kita tadi itu belajar tentang jurnal penyesuaian. Ini khusus untuk perusahaan jasa ya. Nah, jadi data yang kita perlukan pertama sekali itu adalah ini daftar saldo yang belum disesuaikan. Ini datangnya tadi dari buku besar. Data kedua yang kita butuhkan adalah ini data untuk penyesuaian. Ini biasanya ditunjukkan atau disediakan pada akhir periode. Nah, kalau kita akhir periodenya kita lihat adalah 31 Desember 2019. Ini ada data-data yang dibutuhkan untuk disesuaikan. Kenapa perlu dilakukan penyesuaian? Karena data yang tersedia ini, yang di catatan yang ini, ternyata sebagian tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Nah, jadi kita akan mengembalikan supaya ke kondisi yang sebenarnya itu adalah dengan cara melakukan jurnal penyesuaian. Nah, jadi ini data-data penyesuaiannya tadi kita akan mulai yang pertama, asuransi belum terpakai. Nah, jadi kalau asuransi yang belum terpakai, umumnya seperti ini. Asuransi itu kan bisa kita beli, sekali beli, biasanya misalnya untuk 1 tahun. Jadi, ketika kita beli, kita akan catat dia sebagai aset, golongan aset, namanya asuransi dibayar di muka. Karena kita bayar misalnya di bulan Januari, tapi kita akan pakai ini untuk 1 tahun. Maka waktu kita beli harganya 7.200.000. Nah, ternyata di akhir periode, di Desember itu yang belum terpakai, kalau belum terpakai artinya itu berarti yang sisa kan, yang belum dipakai. Nah, yang sisa itu ada 5.400.000. Nah, berarti di sini kita lihat ada ketidakcocokan antara catatan, ini di catatan 7.200.000 dengan yang sisa itu sebenarnya tinggal 5.400.000. Tidak cocok antara catatan dengan kondisi di lapangan. Nah, oleh sebab itu, kita lakukan penyesuaian. Caranya adalah di catatan 7.200.000, sedangkan yang sisa, yang sebenarnya yang tersisa 5.400.000. Berarti selisihnya itu ada 1.800.000. Yang 1.800.000 itu inilah namanya yang terpakai. Ya kan? Di catatan kita 7.200.000, sisanya tinggal 5.400.000, maka yang terpakai adalah 1.800.000. Maka ingat, yang terpakai itu namanya adalah beban. Masih ingat ya, beban bertambah itu pasti di sebelah debit. Makanya ini di sebelah debit. Karena ini namanya asuransi, langsung saja beban asuransi. Angkanya 1.800.000. Kemudian yang dikredit adalah asuransi dibayar di muka. Sama-sama 1.800.000. Nah, jadi kalau kita lihat, awalnya asuransi dibayar di muka itu ini sedang banyak karena di sebelah debit. Karena sudah ada yang terpakai, ini maka kita kurangi. Cara menguranginya dia pindah ke kredit. Lihat, kalau ini tadi di debit, ini jadi di kredit. Ini kan harus kita kurangi. Jadi catatan ini terlalu banyak, 7.200.000, padahal yang sebenarnya yang sisa di akhir periode di tanggal 31 Desember itu hanya 5.400.000. Maka ini harus kita kurangi. Yang 7.200.000 ini berapa banyak harus dikurangi? 1.800.000 supaya dia sisanya benar-benar 5.400.000. Maka kesimpulannya, jurnalnya adalah beban. Ingat, beban itu selalu di debit. Beban asuransi di debit, angkanya 1.800.000, yang dikredit adalah asuransi dibayar di muka. Bebannya bertambah, kemudian asuransi dibayar di muka, yang ini dikurangi. Makanya dia pindah ke kredit. Oke, itu yang pertama.
Nah, selanjutnya yang kedua, tadi yang sudah kita pelajari juga adalah bahan habis pakai yang tersisa 300.000. Nah, jadi kalau yang ini tampilannya akan seperti ini. Bahan habis pakai yang tersisa 300.000. Kalau ada yang seperti ini berarti yang sedang kita sorot adalah bahan habis pakainya. Nah, di catatan ada sebanyak 1.800.000. Ternyata di akhir periode 31 Desember itu sisanya sudah tinggal 300. Di catatan kita banyak, padahal di gudang tinggal 300. Nah, maka tidak cocok antara catatan dan di gudang. Maka kita harus sesuaikan. Kenapa ini sisa 300? Karena selama ini bahan habis pakainya sudah kita gunakan sehari-hari. Bahan habis pakai contohnya kan itu seperti kertas, pulpen ya. Nah, jadi kertasnya sudah kita pakai dari tanggal 1 Desember, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Kita pakai sedikit demi sedikit. Maka di akhir bulan ternyata tinggal 300. Maka ini harus kita sesuaikan catatannya supaya kondisi catatan dan kondisi di lapangan itu cocok. Caranya, karena ini di sini tersisa, sisanya berarti ada sebagian sudah kita pakai. Nah, berapa banyak yang sudah kita pakai? Dari saldonya 1.800.000 dikurangi 300.000, ternyata yang sudah kita pakai adalah 1.500.000. Ya, nah jadi yang 1.500.000 ini kan sudah dipakai. Ingat, yang sudah dipakai itu namanya adalah beban. Karena ini bahan habis pakai, langsung saja namanya beban bahan habis pakai. Ingat, bebannya bertambah di sebelah debit. Kan paling gampang mengingat itu, beban itu pasti di debit. Berarti tinggal kita cari yang dikreditnya apa. Yang dikreditnya adalah bahan habis pakai. Lihat, bahan habis pakai dikredit, ini artinya sedang berkurang. Lihat, kalau di sini bahan habis pakai di sebelah debit, ini waktu kita beli kan bertambah, artinya banyak. Nah, sekarang bahan habis pakainya dikredit, artinya ini kita kurangi. Kenapa? Karena kita pakai yang 1.500.000 ini sudah dipakai. Nanti otomatis sisanya akan jadi tinggal 300.000. Oke. Bisa ya, kita lanjutkan berikutnya. Itu adalah untuk yang ketiga. Ini tadi sudah, ini juga sudah. Sekarang kita masuk ke penyusutan gedung dan penyusutan peralatan. Ini paling gampang. Kalau ada penyusutan seperti ini, ingat, langsung saja namanya beban. Beban penyusutan. Karena ini penyusutan, namanya beban penyusutan di debit. Masih ingat ya, beban itu pasti di debit. Tinggal cari yang di kreditnya. Yang di kreditnya apa? Namanya adalah akumulasi penyusutan. Karena ini untuk gedung, langsung berikan namanya di bawahnya. Akumulasi penyusutan gedung. Oke, sama untuk peralatan juga sama seperti yang tadi. Namanya beban penyusutan. Jadi di sini sama-sama beban penyusutan saja, tidak usah diberikan namanya. Lalu yang diberikan namanya adalah yang dikredit. Akumulasi penyusutan peralatan. Kalau ini tadi akumulasi penyusutan gedung, ini sekarang adalah akumulasi peralatan. Nah, jadi di sini angkanya ya langsung saja memberikan angka masing-masing. Itu yang ketiga, ini paling gampang sih sebenarnya ini. Jadi kalau ada penyusutan seperti ini, langsung saja beban penyusutan sebesar angkanya. Kemudian akumulasi penyusutan. Penyusutan apa? Kalau gedung, ya langsung tuliskan penyusutan gedung sebesar angkanya juga. Oke, kalau ini tadi penyusutan peralatan, langsung angkanya angka peralatan. Oke, jadi kalau yang di debitnya itu sama-sama saja. Yang di debitnya sama-sama beban penyusutan. Mudah-mudahan semakin paham ya. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang yang ini. Yang sewa diterima di muka.
Nah, jadi kalau sewa diterima di muka, ini adalah golongan liabilities. Jadi, ini golongan utang. Kenapa golongan utang? Karena uangnya sudah kita terima di muka, tetapi kita belum kerjakan. Jadi kalau ini sewa diterima di muka, berarti kita menyewakan suatu gedung, berarti uang sewanya sudah kita terima. Padahal ketika orang menyewanya, itu bisa saja untuk 1 tahun misalnya. Jadi ketika kita terima uangnya, kan kita bertanggung jawab untuk menyediakan gedung tersebut sampai batas waktu penyewaan. Jadi kita tidak bisa menggunakannya untuk keperluan kita, karena itu sudah kita sewakan. Uangnya sudah kita terima di awal, padahal belum selesai dijalani masa sewa tersebut. Maka dia masuk ke golongan liabilities atau golongan utang. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, utangnya itu adalah ada banyak senilai 6.750.000. Kenapa? Karena kita terima uangnya di awal 6.750.000. Nah, ternyata ini kan di catatan. Ternyata di akhir periode 31 Desember 2019 utang itu sisanya tanggal 31 itu tinggal 1.350.000. Nah, jadi berarti ada sebagian yang sudah bulan tertentu itu beberapa bulan itu sudah dijalani. Nah, karena sudah dijalani, kan itu tidak sebagai tanggung jawab kita lagi karena sudah lewat. Nah, itu sudah harus diakui sebagai pendapatan. Oke, ingat, lihat di sini, yang tadinya utangnya banyak, sekarang utangnya sisanya tinggal 1.350.000. Berarti sebagian lagi kemana? Sebagian lagi yaitu 5.400.000 itu sudah kita kerjakan namanya. Dikerjakan artinya sudah kita sediakan bagi penyewa tadi. Jadi kalau bisa kita lihat, yang tadinya liabilities-nya banyak, utangnya banyak, sekarang liabilities-nya kita kurangi. Lihat, di sini sewa diterima di muka ini adalah utang. Lihat sekarang dia sewa diterima di mukanya jadi ke debit. Ingat, kalau golongan liabilities masuk ke debit itu artinya sedang berkurang. Jadi utang yang 6.750 kita kurangi sebanyak 5.400 supaya sisanya tinggal 1.350. Tinggal inilah golongan liabilities kita. Terus kita sudah mengetahui apa yang di debit, langsung yang di kreditnya apa? Ini kan sudah kita sediakan jasanya, kita sudah bekerja menyediakan jasa sewaan ini. Maka karena kita sudah bekerja, namanya adalah pendapatan sewa. Ingat, pendapatannya bertambah. Nah, jadi pendapatannya bertambah 5.400.000, lihat pendapatan bertambah di sebelah kredit. Ini dia untuk sewa diterima di muka. Sekali lagi adalah sewa diterima di muka ini golongan liabilities. Nah, di catatan liabilities atau utang kita banyak, utang sewa itu banyak 6.750.000. Ternyata di akhir periode sisanya tinggal 1.350.000. Berarti ya, sebagian sudah kita selesaikan, kita berikan. Maka utangnya harus dikurangi atau liabilities-nya harus dikurangi. Sewa diterima di mukanya, yang tadinya di kredit, kita lihat ini kredit, sekarang jadi di debit, artinya dikurangi. Kemudian kita mengakui adanya pendapatan karena kita sudah menyediakan jasa sewa, sudah bekerja menyediakan jasanya bagi pelanggan kita, maka ada pendapatan sewa di sana 5.400.000 sama angkanya. Oke? Selanjutnya, yang ini. Pendapatan yang masih akan diterima, ini artinya adalah apa? Artinya kita sudah bekerja, tetapi belum kita catat dan belum kita terima uangnya. Jadi misalnya di akhir-akhir tanggal 31 ini, misalnya tanggal 30 kamu sudah kerja, uangnya belum kamu terima dan belum dicatat kejadian ini. Maka kita akan mencatatnya dengan, karena uangnya belum diterima, maka namanya piutang usaha. Piutang usahanya di debit, artinya sedang bertambah piutangnya, dan karena kita sudah bekerja, namanya adalah pendapatan jasa.
pendapatan jasanya bertambah di kredit. Masih ingat ya, pendapatan jasa kalau bertambah itu adalah di kredit. Jadi gampang. Pendapatan yang masih akan diterima, artinya kita sudah bekerja, tetapi belum kita terima uangnya. Kita sudah bekerja, berarti tapi belum diterima uangnya, berarti itu piutang, piutang bertambah. Karena kita sudah selesai bekerja, pendapatan jasa kita akui. Maka pendapatannya di sebelah kredit artinya juga sedang bertambah. Ini artinya pendapatan yang masih akan diterima dan belum kita catat, ya maka silakan dicatat. Gitu. Lalu yang terakhir adalah upah yang masih harus dibayar 24 juta. Upah yang masih harus dibayar ini adalah yang ini. Misalnya banyak kan diantara pegawai itu misalnya gajiannya setiap tanggal 4 misalnya. Nah, jadi kalau 31 Desember berarti gajian nanti ya tanggal 4 2020 Januari. Nah, padahal kan dia itu sudah bekerja dari tanggal 1 dan seterusnya sampai tanggal 31. Dia sudah bekerja. Jadi, upah yang masih harus dibayar artinya karyawan sudah bekerja tapi belum kita bayar gajinya karena memang belum waktunya untuk bayar gaji. Tapi kan sebentar lagi, tinggal 4 hari lagi sudah harus bayar gaji. Nah, jadi oleh sebab itu yang di sini adalah upah yang masih harus dibayar itu, maka yang didebit adalah beban upah karena mereka sudah bekerja. Ini menjadi beban bagi kita sudah pakai tenaga mereka, yang terpakai itu adalah beban. Lalu, karena belum kita bayar, masih harus dibayar kan, bayarnya nanti tanggal 4 misalnya, berarti kita tuh di tanggal 31 sedang ngutang, namanya utang upah. Jadi utang upah dan gajinya itu bertambah di kredit. Jadi beban yang ini adalah beban. Nanti di sini ada utang upah, namanya utang usaha atau utang upah. Oke, nah jadi demikian itu dia untuk jurnal penyesuaian. Itu aja.